Tentunya kalau kita bicara soal bagaimana pengembangan kawasan Karawang ini tidak terlepas dari tadi sisi transportasi, dan yang menjadi PR adalah bagaimana kita mengemas kawasan TOD ini tidak hanya sebagai sebuah transportasi saja gitu atau titik transportasi saja, tapi kita juga mengembangkan kawasan di sekitar TOD. Nah, saya akan tanya ke Bu Ine. Bu Ine, kalau kita lihat secara pemetaan dan juga perencanaan wilayah di kawasan TOD, sebenarnya bisa dibagi itu untuk apa, dan kemudian ke depan rencananya akan seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi perencanaan TOD itu sebagian besar itu untuk kawasan perdagangan dan jasa. Oke. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Devin. Jadi cita-cita kami, kita memiliki salah satu bagian wilayah yang atmosfernya berbeda. Jadi dari blok-blok bangunan dia tertata, aksesibilitasnya dekat, bukan saja menggunakan kendaraan, tapi nanti ada radius-radius tertentu yang memang diperuntukkan untuk berjalan kaki gitu. Nah, hal ini sejalan dengan yang pertama, di kawasan TOD dan sekitarnya itu di dalam rencana tata ruang wilayah kami itu ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal. Jadi kalau di dalam bahasa penataan ruang ya ada struktur, ada pusat kegiatan nasional, itu miliknya pemerintah pusat, kemudian provinsi itu pusat kegiatan wilayah, dan di kabupaten itu ditetapkan pusat-pusat kegiatan lokal. Jadi Kabupaten Karawang itu sebelumnya memiliki 4 PKL, dengan adanya TOD ini, stasiun kereta cepat ini menjadi 5 sekarang. Di dalam revisi rencana tata ruang kami itu pusat kegiatan lokal PKL Teluk Jambe. Nah, pusatnya itu di stasiun kereta cepat. Kemudian sekitarnya diarahkan untuk menjadi TOD yang tadi saya sebutkan, kawasan yang berimbang antara hunian, perdagangan dan jasa, sarana pendukung lainnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kami pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat sangat concern di situ. Jadi sudah ada peraturan bupati terkait ini yang di dalamnya mengatur blok per blok peruntukannya. Termasuk di titik lokasi tadi ya, TOD di kawasan Karawang. Kalau boleh secara spesifik mungkin disampaikan kira-kira kawasan di mungkin radius sekian gitu ya, itu akan dijadikan sebagai apa supaya mungkin masyarakat termasuk juga para pembeli properti bisa jauh lebih mengetahui gitu perencanaan pemerintah untuk di kawasan tersebut, Bu Ine gitu. Radius kurang lebih 250 hektar. Di sekitar stasiun itu diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Termasuk residensial ada di dalam situ. Nanti di luarnya lagi kawasan industri. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Tadi yang di titik menurut saya yang perlu di-highlight adalah perdagangan dan jasa. Jadi artinya sudah sangat sesuai dengan apa yang kemudian direncanakan oleh KCIC, bahwa memang kalau kita lihat ini sebagai bisnis trip gitu ya rata-rata. Nah, mungkin sejauh ini untuk Karawang yang apakah itu dari Jakarta dan juga Bandung begitu, apakah memang secara profiling demikian? Ya betul. Jadi kita melihat Pak, profil dari penumpang yang sudah ada saat ini terbagi 2. Yang tadi mayoritas adalah business travelers dan sisanya itu leisure. Leisure ini terdiri dari baik itu family maupun group. Nah, artinya kita melihat bahwa tren kedepannya dengan dibukanya stasiun Karawang kemarin itu akan menumbuhkan potensi baru di Karawang, baik untuk kawasan TOD maupun sekitarnya. Yang tadi kalau kita highlight di perdagangan jasa, kita melihat tumbuhnya ekonomi baru di kawasan tersebut, ini bisa menjadi peluang. Artinya ini yang kami coba untuk membuka peluang ini ke teman-teman developer, investor, supaya kita sama-sama kita bangun Karawang. Tujuannya satu, ketika proyek infrastruktur itu dibangun sama pemerintah, transportasi yang baru ada menjadi opsi, pemerintah itu tidak hanya berpikir
terkait return dari satu proyek itu saja, Pak. Oke. Namun pengembangan kawasan, karena itu akan menjadi ekonomi baru. Yes. Itu income baru untuk Iya. pemerintah juga, dan juga untuk pelaku-pelaku usaha. Artinya kita sama-sama menumbuhkan ekonomi di Karawang, rakyat juga terbantu dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang baru, dan juga pengembang juga bisa mengeksplor Iya. apa saja jenis perdagangan jasa yang tadi disampaikan Bu Ina, yang bisa dikembangkan di daerah sini. Artinya dengan tumbuhnya satu kawasan yang baru, cita-cita tercapai dari pemerintah, penumpang itu akan mengikuti. Oke. Artinya angka yang ditargetkan untuk jumlah penumpang minimum yang harus tercapai itu otomatis akan terlampaui. Iya. Ketika di kawasan juga sudah mulai terbangun gitu ya, dimulai titik-titik TOD-nya tadi. Oke. Betul. Jadi kami sangat merekomendasikan untuk kawasan ini, karena ini kawasan baru, Pak. Mumpung harga itu kan, kalau kita tadi yang Pak Wasu sampaikan, dibandingkan dengan Jakarta maupun Bandung, sangat kompetitif. Artinya peluang untuk investor itu mendapatkan yield yang cukup tinggi, maupun juga return of investment yang lebih cepat, ini akan bisa terlaksana. Dan juga impact-nya apa? Harga yang ditawarkan ke masyarakat pastinya lebih kompetitif. Yes. Sehingga untuk mereka yang mencari alternatif, baik itu hunian maupun juga tempat untuk bisa bekerja, nah ini bisa menjadi satu alternatif baru. Nah ini yang harus dimanfaatkan oleh investor maupun juga masyarakat. Untuk masyarakat melihat, apakah kalau dulu kita melihat waktu tempuh 15 menit dari Jakarta, berarti itu kan ke satellite city. Yes. Nah satellite city-nya itu sekarang bisa menjadi lebih luas. Artinya sampai dengan Karawang, karena hanya 15 menit. Nah, itu yang kami mencoba untuk mengundang teman-teman, yuk kita sama-sama bangun Karawang. Yes. Pak Devin, ada kalau saya tidak salah ya, ada 3 akses utama menuju KCIC Karawang begitu. Mungkin boleh disampaikan 3 akses ini menuju mana, kemudian target dari lokasi atau infrastruktur yang sedang dibangun juga ke arah mana? Sebetulnya ada 4, Pak. Oke, 4. Ada 4. Yang pertama itu adalah jalan existing yang sudah ada. Nah, ini menghubungkan stasiun dengan kawasan yang sudah terdevelop. Artinya dengan kawasan industri sekitar, dengan kawasan kota, maupun nanti ke area-area yang area pendukung lainnya. Nah, ada 3 akses baru yang akan dibuka, baik ke arah barat, jadi kawasan barat yang sedang dibangun, kawasan timur dengan industri sekitar yang juga sedang dibangun, maupun dengan kawasan ke arah utara yang nantinya akan terhubung dengan akses tol. Nah, kawasan-kawasan ini memang harus dihubungkan dengan stasiun supaya jarak tempuh, kuncinya itu Pak, jarak tempuh dari penumpang itu setelah mereka keluar dari stasiun ke tempat tujuannya sangat singkat. Oke. Dan itu juga menghubungkan area kawasan Cikarang, kemudian orang yang mungkin saat ini bisa menggunakan tol di kilometer 42 gitu. Itu update-nya seperti apa Pak sampai sejauh ini? Sekarang ini semuanya on progress Pak, sedang dalam tahap pembangunan. Artinya kami cita-citanya adalah menghubungkan penumpang dengan kawasan sekitar. Saat ini untuk menghubungkan kawasan timur, industrial area di kawasan timur maupun juga dengan destinasi-destinasi wisata, dalam jarak tempuh kurang lebih waktu tempuhnya itu kurang dari 10 menit. Wow. Jadi kurang dari 10 menit masyarakat mau belanja ada di premium outlet, lalu juga mereka bisa berwisata, kurang dari 10 menit dari stasiun sudah bisa. Dan semuanya itu menggunakan shuttle bus yang gratis, maupun dengan adanya alternatif transportasi lain seperti adanya taksi maupun bus-bus yang lain. Nah, ini yang kami coba untuk terus dorong dengan stakeholders terkait supaya akses ke dan menuju stasiun. Nah, ini dari stasiun dan menuju stasiun itu bisa terus dikembangkan ke depan. Oke. Nah, ini menarik juga kalau kita melihat tadi
Pak Devin sampaikan bahwa sudah direncanakan gitu dari sejumlah titik, baik itu barat, utara, kemudian timur dan lain-lain. Pak Wasu, ini artinya kan berarti pengembangan sudah dalam perencanaan begitu ya, dan memang bahkan tidak hanya perencanaan tapi sedang proses development begitu ya. Nah, ini melihat berarti harga daripada investasi properti akan sangat amat meningkat begitu ya. Nah, apa yang harus dilihat bagi para property seeker nih? Apakah harus menyadari sejak awal nih, atau faktor apa saja yang mungkin bisa dilihat dari yang disampaikan Pak Devi tadi? Baik, jadi property seeker itu bisa mereka tadi ya, yang memang ingin tinggal ataupun mereka ingin invest. Kalau kita lihat dari sisi harga, memang harga tanah properti di Kerawang itu masih relatif lebih rendah dibandingkan dua kota yang ada, gitu ya, Bandung maupun Jakarta. Mungkin satu fenomena yang kita bisa sama-sama lihat gitu ya, bukan nggak mungkin suatu saat harga tanah di Kerawang bisa lebih mahal daripada harga tanah di Jakarta. Yes. Dan ini udah dibuktikan gitu ya. Harga tanah di luar Jakarta, contohnya mungkin Peak ataupun Bay Street, ini harganya udah di atas Jakarta. Sebagian gitu ya. Jadi Kerawang ini dengan tadi perencanaan yang sedang dilakukan gitu ya, dan pembangunan yang sedang dilakukan, jadi akan memberikan efek yang mungkin dalam jangka panjang cukup stabil gitu. Ya, jadi kenapa ini bisa terjadi? Kita coba highlight, Pak. Ketika 2023 WUS pertama kali beroperasi gitu ya, akhir tahun benar ya Pak? Iya. Sampai saat ini gitu ya, ada 3 daerah yang dilalui oleh WUS gitu ya. Yang pertama kita lihat Halim. Sebelum WUS beroperasi, setahun sebelumnya, dan ini semuanya udah tahu gitu, akan beroperasi di akhir 2023. Itu pergerakan harga tanah di sekitaran Halim itu naik cukup signifikan, gitu ya, pada Lalang dan Tegaluar. Sekarang kita lihat, kita record data Q4 gitu ya, di Q4 2024 kita bandingkan dengan Q4 2023, harga tanah di sekitaran stasiun Halim itu naiknya masih 2,1 kali lipat, masih naik. Padahal udah setahun beroperasi gitu ya. Jadi kenaikan signifikan itu pasti sebelum beroperasi. Sebelum beroperasi pasti naik. Kenapa? Oh, ini pasti akan ramai. Betul. Saya invest sekarang dong, Betul. gitu kan? Tapi kalaupun mau invest hari ini gitu ya, itu masih naik dibandingkan sebelumnya 2 kali lipat, 2,1 kali lipat. Pada Lalang itu naik 2,4 kali lipat. Tegaluar naik 2,3 kali lipat. Wow. Ini jadi benchmark kita, kalau kita nanti mau bayangkan, nanti di Kerawang seberapa besar nih naiknya. Iya. Ini benchmarknya, ini benchmark udah setahun yang lalu. Iya. Ini Kerawang lagi seksi-seksinya, kenapa? Baru dibuka. Jadi kalau misalnya ada yang nanya berapa persen kenaikannya, yang udah setahun buka, naiknya masih 2 kali lipat nih. Iya. Gitu ya, jadi itu dari sisi supply. Iya. Supply yang ada di Rumah 123. Jadi kalau kita mau investasi, ya mungkin bukan sekarang, harusnya kemarin. Untuk di Kerawang gitu ya. Kenapa? Kita bisa menikmati yield yang cukup besar. Iya. Oke. Ya, tapi bukan berarti kalau kita investasi sekarang yieldnya mengejar, enggak. Kenapa? Karena ini akan banyak pembangunan terjadi, connectivity-nya lebih cepat gitu ya, investor akan banyak masuk, ya akan dapat impact yang Jadi artinya sebetulnya kalau kita melihat kondisinya masih sunrise ya, karena artinya tadi di kawasan TOD juga masih akan terus dibangun satu kawasan, kemudian juga kalau kita melihat begitu ya, harga di kawasan Halim juga terus meningkat gitu. Mungkin itu apakah ada faktornya ketika sekarang behavior masyarakat juga semakin gencar dengan menggunakan KCIC, kemudian semakin meningkat dan juga harga properti juga makin naik? Oh, ini bagus sekali Pak Iwan pertanyaannya, karena kita menyentuh 2-3 aspek gitu ya. Oke. Di mana konsumen itu sekarang mereka salah satu pengeluaran terbesarnya adalah transportasi. Ya, khususnya pekerja gitu ya. Kita pekerja, salah satu pengeluaran terbesar kita adalah transportasi. Oke. Kenapa besar? Karena memang kita berbeda dengan mungkin negara maju seperti di Singapura, public transportation-nya banyak dan nyaman.
kita mungkin ada, tapi mungkin saya nggak merasa nyaman. That's why makanya saya spend lebih besar. Nggak apa-apa, kompensasi saya lebih besar, tapi saya nyaman. Nah, dengan adanya terobosan-terobosan kereta cepat ini kan pertama cepat dan nyaman, gitu ya. Jadi itu penting. Dan kalau kita lihat gaya hidup sekarang itu udah TOD oriented. Iya, Gitu ya, betul. bukan cuma di Singapura, di Thailand kita lihat sama gitu ya, dan Indonesia dengan adanya MRT, saya akan highlight gitu ya, mungkin sebagai benchmark. Jadi MRT itu ada diresmikan itu beroperasi itu Q3 2019. Oke. Hingga saat ini kita coba lihat gitu ya, pertumbuhan tahunan harga di sekitaran MRT. Pertumbuhan tahunan harga 8,4%. Harga supply. Jadi artinya apa? Udah 6 tahun nih. Tapi masih bertumbuh gitu. Belum saturated. Ya. Jadi artinya apa? Dengan saya tinggal di sekitaran TOD, otomatis kan kos saya juga kecil kan? Ya. Kenapa? Karena biaya transportasinya jadi sangat rendah gitu. Dan juga mungkin kualitas hidup. Udah pasti TOD itu pasti akan menciptakan ekonomi zone baru kan? Ya. Akan ada menjadi pusat perdagangan, pusat bisnis di sana gitu ya. Jadi ya saya nggak perlu pergi ke daerah yang lain untuk mendapatkan hiburan ataupun untuk bisnis saya sendiri gitu. Jadi ini akan menjadi magnet baru dan akan menciptakan banyak kawasan ekonomi baru. Oke, luar biasa. Nah, kita juga masih akan membahas di segmen ketiga berkaitan dengan apa saja yang menjadi PR bersama untuk sama-sama meningkatkan jumlah penumpang, kemudian juga apa kaitannya dengan investasi properti dalam jangka panjang. Kita akan lihat sesaat lagi, tetaplah bersama kami.